Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah kita, Anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 14. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi, semua harus terjadi sesuai dengan kehendak Allah. Firman-Nya hari ini, aku tahu segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Tetapi Ia tidak pernah berubah. Dan siapa dapat menghalangi Dia? Tindakan-tindakannya tidak pernah dibatalkan. Juga tidak pernah Dia membuat keputusan baru. Apa yang diputuskannya pasti dikerjakan. Seluruh dunia tidak dapat menghapuskan atau membatalkannya. Oleh sebab itu kita harus berkata, biarlah terjadi menurut kehendak Allah. Karena betapa bertentangan pun dengan rancangan dan kepentingan kita, kehendak Allah dan segala rancangan Allah kepada kita, apa yang sudah ditetapkannya akan tetap ada, akan tetap terjadi sesuai rancangannya. Namun saudara-saudari, sehebat dan sepintar apapun manusia, tidak dapat melawan atau menahan lajunya waktu. Apapun yang terjadi, waktu akan terus berjalan tanpa memperdulikan sikap kita terhadapnya. Semua yang ada di dunia ini dan lamanya kita berada di dunia ini juga dibatasi oleh waktu. Jadi, untuk segala sesuatu ada masanya, dan selama kita masih hidup di dunia ini, kita akan terus berpacu dengan waktu. Semakin seseorang sadar pentingnya waktu, akan semakin cermat pula ia merencanakan hidupnya. Dengan kata lain, kesadaran seseorang terhadap waktu akan mempengaruhi tingkat produktivitasnya dan kesungguhannya dalam memanfaatkan waktu. Itulah sebabnya ada nasihat mengatakan, bekerjalah begitu rupa seolah-olah engkau akan hidup 1000 tahun lagi, dan beribadahlah dengan sungguh-sungguh seolah-olah engkau akan meninggal esok hari. Artinya, waktu sangat berharga. Jangan menyia-nyiakannya, tetapi gunakanlah sebaik mungkin dengan seimbang, yaitu bekerja dan beribadah. Begitu jatah waktu yang diberikan Tuhan kepada kita habis, usai sudah waktu kita bekerja dan berjerih lelah di dunia ini, bukan berarti semuanya tamat. Justru itulah babak baru dimulai, di mana tiap-tiap pekerjaan yang kita lakukan di dunia akan diuji Tuhan dengan api. Alkitab menulis, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab Ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. 1 Korintus 3:12-15. Artinya jika selama di dunia kita mengisi waktu dengan perkara sia-sia, ibarat membangun rumah dari rumput kering atau jerami, maka dalam sekejap semuanya akan habis terbakar. Sebelum segala sesuatunya terlambat, segeralah membuat pilihan hidup yang benar. Tetapi satu hal yang pasti adalah bahwa segala ketetapan Tuhan adalah kekal untuk selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu.
Ia mengingatkan kami bahwa apa yang sudah Tuhan tetapkan terhadap kami dan terhadap orang-orang yang percaya kepadamu akan tetap ada untuk selama-lamanya. Kami bangga dan bahagia dengan itu ya Tuhan. Segala rancangan Tuhan yang baik bagi kami tidak akan tergantikan oleh siapapun. Jika Tuhan sudah menetapkan memberkati kami, maka Tuhan akan terus memberkati kami. Berkatilah setiap kami ya Bapa. Bangkitkan semangat yang sedih dan sakit. Dan kiranya Roh Kudus-Mu memimpin setiap orang selalu dekat kepada Tuhan. Mampukan kami mengatasi segala kesusahan dan kesulitan kami, dan arahkanlah pandangan kami tertuju hanya kepada Tuhan yang mengasihi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertaimu sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari, selamat pagi, selamat bekerja, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.